Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratil muhtaram sahibul fadilah Kiai Al-Haj Qasim Mubarak, sahibul fadilah al-mukarram, para kiai, para asatid, para asatidah, para jamaah Majlis Asbabur Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, serta salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada sore hari ini telah memberikan beberapa kenikmatan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul, bermuajah di dalam majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka tasakkur, ikut gembira atas kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di samping waktunya juga cukup sempit, yang kedua juga sudah tanggal berapa maulid, sehingga dari hari ke hari banyak kiai, banyak penceramah, banyak dai yang sudah menerangkan tentang maulid Nabi. Intinya sedikit saja, sebenarnya saya bukan seorang kiai, apalagi seorang penceramah. Saya ini adalah khadimul ulama, khadimul santri. Jika seorang kiai, seorang ulama sudah memerintahkan, maka wajib sam'an wa ta'atan, walau dalam situasi apapun. Tetapi karena beliau Kiai Al-Mukarram Kiai Al-Haj Qasim Mubarak memerintahkan saya untuk ngomong dengan apapun, tanpa alasan, walaupun gemeter, insya Allah siap. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, konon katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu saya, nama saya Sozu. Ini namanya Sozu. Kenapa diberikan nama Sozu? Karena di Jakarta sana banyak ada penceramah dai yang terkenal dengan nama-nama keren. Ada namanya Ustadz Solmed alias Soleh Mahmud, ada Uje dan lain sebagainya. Di zaman sekarang ini adalah zaman milenial, di mana anak-anak muda, remaja putri itu senangnya serba Korea, band Korea, film Korea. Jadi bagaimana agar bisa berdakwah di kaum milenial? Maka namanya pun ke Koreaan, Soju. Walaupun nyatanya Soju itu singkatan dari Soleh Zudi, tetap saja. Tapi dulu maulidan, bulan maulid, bulan Rajab, begitu saya makanya Ustadz Soleh, itu paling laku mulut 2 atau 3 kali. Tapi begitu namanya diganti Soju, Kiai Qasim pun saya kesini disuruh ngomong, itu bibarokati Soju. Konon ada ceritanya bahwa Soju itu beberapa anak-anak muda. Saya ini jamaahnya, kalau di sini jamaahnya Kiai Qasim, masya Allah, sangat rapi, sangat sopan,
Seragamnya mungkin kalau di sini pakai batiknya dari Trusmi, tetapi kalau jamaah saya batiknya model kayak bansernya itu, kotak-kotak batiknya bukan dari kain, tetapi dari kulit asli. Apa? Karena tatonya dari mulai kepala sampai kaki. Itu jamaah saya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang sesingkat mungkin, kalau tadi diterangkan bahwa saya adalah seorang kiai, seorang pimpinan Padepokan Pusar Bumi Nusantara, memang saya orang geblek, Pak. Rambut aja baru mulai nggak gondrong karena malu sudah tua. Saya ini orang yang geblek kalau di jalanan. Karena jamaah saya itu setiap malam Selasa tawasulan itu jamaahnya dari mulai alam sajadah hingga alam jadah. Dan Padepokan Pusar Bumi Nusantara sendiri juga anggotanya dari alam sajadah hingga alam jadah. Malam Selasa itu anggota tawasulan kami di sana yang bertato banyak, yang rambut gondrong banyak, yang non muslim juga banyak. Kembali ke laptop bahwa Maulidin Nabi. Kita sebagai warga, sebagai umatnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus senang, harus cinta terhadap, dan harus bangga, harus bersyukur terhadap hari kelahirannya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau pedulikan jika ada orang-orang tetangga sebelah yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah dan haram, marhabanan haram. Maulid Nabi ini, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia, seluruhnya bangga, seluruhnya senang, seluruhnya merasa bersyukur. Walaupun itu pohon-pohonan, orang Yahudi, rahib, pendeta, semuanya bersyukur dan menghormati pas di saat Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir. Terus kalau kita sebagai umatnya, umat muslim kemudian memperingati hari lahirnya Kanjeng Rasulullah, kemudian dibilang bid'ah haram, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kita senang sama Kanjeng Rasulullah kok nggak boleh diharam-haram. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang merasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saatlah bulan Maulid ini, bulan kelahiran beliau, yuk kita sama-sama tunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Ya orang seneng sama bupati saja, begitu diundang sama bupati, nggak hujan, nggak panas datang. Bangga sekali kalau diundang kubu. Nah, kubunya punten. Nggak hujan, nggak panas karena memang yang milih saya. Terus bangga, merasa dekat dan cinta, kemudian nggak panas, nggak hujan. Tetapi masya Allah, kadang-kadang kita ngakunya cinta kepada Rasulullah, dengan situasi yang mendung begini saja sudah malas. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu melangkah dari rumah hadir ke sini, itu semuanya mendapat pahala. Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dengan dengan niat ibadah dan cinta kepada Rasulullah, kita kemudian di akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita merasa cinta kepada Rasulullah, cuman berapa meter, cuman berapa kilo, males kayaknya mau hujan, takut kehujanan. Bagaimana sahabat Abu Bakar
mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang waktu itu belum ada kendaraan, jalan dengan begitu panas, terik, panas, dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu karena cinta kepada Rasulullah. Makanya kita itu belum bisa dikatakan bahwa kita adalah orang yang mencintai Rasulullah, tapi baru belajar mencintai Rasulullah. Salah satu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menghadiri dengan Maulid Nabi dan patuh nurut hikmah kepada ulama. Karena kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum merasa dekat, belum berkhidmat kepada ulama, khususnya di sini yang saya tahu ada Kiai Qasim dan para kiai yang lain, kemudian tidak mau mendekat, tidak mau patuh, itu namanya belum cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya saya pengennya lama, tapi karena udah asar, rada sombong sedikit tadi pikiran, karena sudah disuruh ngomong begini-begini. Dan yang kedua manut kepada Kiai Qasim suruh ngomong, disangkanya saya nggak bisa ngomong, apa Kiai Qasim dites tuh. Tapi yang nggak pantas begitu. Kembali lagi, intinya yuk kita semua mulai detik ini, saat ini, yaitu perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita, zakat kita, puasa kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang model kita apalagi, mohon maaf saya nggak ngecilin. Model saya ini begitu mau sholat maghrib, sholli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ada tapi tetap rokok ditaruh ini ya, lupa saya. Ibu-ibu Allahu akbar, kompor belum dimatiin. Sholat kita masih belum bisa khusyuk, bacaan kita belum tentu benar, maka sholat kita belum tentu diterima. Zakat kita, sedekah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi zaman sekarang, gayanya sedekah ngasih anak yatim diupload. Alhamdulillah saya masih bisa berbagi ke anak yatim 100 orang. Lah, riaknya masih. Belum lagi sedekah di masjid, ditulisnya hamba Allah, gayanya. Begitu masjid diumumin, Bapak Kuwu 1 juta, Sekdes 750, Kiai Qasim 1,5 juta, ini segini, hamba Allah 2 juta. Paling besar ya hamba Allah. Dirinya ada nggak disebut, akhirnya ngomong itu hamba Allah tuh saya itu. Lah, pengennya hamba Allah tapi cerita itu hamba Allah itu saya. Sekalian ditulis sudah mending. Ini semuanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbanyaklah sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bapak-bapak ibu suruh membaca sholawat naria, Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah, panjang, sungkan. As-sholatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, dawa ya untuk tete, sungkan abot. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, masih panjang, males. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masih panjang. Yang pendek saja, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ini adalah sholawat induk atau disebut sholawat Jibril. Wis sing akeh-akeh maca bae sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barangkali sholat kita
zakat kita, puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kekurangan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bibirnya dibasahi dengan sholawat olehku, maka aku berikan syafaat. Kalau Rasulullah sudah memberikan syafaat, ya udah, makanya perbanyak sholawat. Tapi jangan setelah di sini kemudian nggak mau sholat, nggak mau sodaqoh, nggak mau zakat. Ya innalillah. Karena tetap sholat adalah kewajiban. Soal diterima atau tidak itu adalah urusan Allah. Soal masalah khusyuk atau tidak itu urusan. Sholat yang khusyuk itu tidak ada, paling 1 rakaat. Ini model Kiai Qasim, saya nggak jamin Kiai Qasim sholatnya khusyuk. Yang ada kiai-kiai di sini enggak, saya nggak jamin. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersayembara. Yuk, siapa yang sholat bisa sholat 2 rakaat khusyuk. Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana kurangnya sahabat Abu Bakar, bagaimana kurang imannya sahabat Utsman, bagaimana kurang imannya sahabat Abu Bakar, bagaimana imannya seorang Sayyidina Ali. Yang jelas Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Artinya orang yang begitu alim. Rasulullah bersabda sayembara, hai para sahabat, siapa yang sanggup sholat 2 rakaat khusyuk akan kuberikan hadiah sorban. Semua sahabat tidak ada yang berani. Sayyidina Ali mengacungkan diri, saya ya Rasulullah. Begitu rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua mulai bingung. Sorban yang hijau, apa yang merah, apa yang hitam yang saya minta punya Rasulullah. Begitu salam, Rasulullah sambil tersenyum, bagaimana Ali? Saya tidak sanggup untuk sholat 2 rakaat saja untuk khusyuk, karena saya sudah berpikir memikirkan sorban. Artinya apa? Bahwa sholat untuk khusyuk itu sangat repot sekali. Jadi jangan saya daripada nggak khusyuk nggak sholat, ya saya geblek. Enggak jangan para sahabat sholat lebih khusyuk. Yuk kita jalani walaupun tidak khusyuk, ya belajar setitik jare wong pun tete. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang namanya maulid itu ya marhabanan, baca maulid. Jadi jangan saya mengurangi untuk ngomong sehingga acara inti untuk pembacaan maulidnya terhilangkan atau waktunya berkurang. Insya Allah kalau merasa penasaran, panggil saya di suatu saat yang tepat waktunya. Iklan sedikit, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.